Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey student, how are you? I hope that you are fine. Before everything, saya mau mengingatkan dulu di tengah pandemi COVID-19 ini agar kalian senantiasa untuk hidup sehat. Caranya gimana? Yang pertama yakni tidur yang cukup. Yang kedua yakni makan makanan yang bergizi. Yang ketiga yakni selalu menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, selalu pakai masker ketika keluar rumah. Before we study, let us pray together. Pray, begin. Enough. Oke, di siklus kedua ini kita belajar lagi nih tentang deskriptif paragraf. Apa sih deskriptif paragraf itu? Deskriptif paragraf atau yang bisa disebut juga dengan paragraf deskripsi dalam bahasa Indonesia adalah sebuah paragraf yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu terlihat, terasa, dan terdengar. Nah, paragraf deskripsi yang baik adalah sebuah paragraf yang membentuk gambaran kata. Maksudnya gimana sih? Maksudnya membentuk gambaran kata itu adalah ketika pembaca dari paragraf yang dibuat itu dapat mengimajinasikan atau menggambarkan tentang seseorang atau sesuatu yang dideskripsikan di paragraf tersebut. Paragraf sendiri biasanya memiliki format. Nah, format paragraf yang baik harus terdiri dari 3 komponen. Yang pertama harus ada topic sentence. Yang kedua harus ada supporting sentence. Dan yang terakhir harus ada concluding sentence. Dalam bahasa Indonesia, topic sentence bisa juga disebut dengan ide pokok atau main idea. Jadi, topic sentence ini nanti akan dijabarkan menjadi suatu paragraf. Jadi, topic sentence ini adalah inti dari paragraf itu sendiri. Selanjutnya adalah supporting sentence. Apa sih supporting sentence itu? Supporting sentence adalah kalimat-kalimat yang mendukung topic sentence atau yang menjelaskan topic sentence. Kenapa saya bilangnya kalimat-kalimat? Karena supporting sentence biasanya terdiri dari lebih dari 1 kalimat, bisa 2 kalimat, bisa 3 kalimat, ataupun lebih. Dan yang terakhir adalah concluding sentence. Dari katanya sendiri sudah dapat kita artikan bahwasanya concluding sentence adalah kalimat yang untuk menyimpulkan. Jadi concluding sentence ini sendiri adalah suatu kalimat yang menyimpulkan dari suatu paragraf. Biasanya concluding sentence terletak di akhir. Selanjutnya adalah ciri utama dari paragraf deskripsi. Sebenarnya ada banyak cirinya. Cuma sengaja saya kerucutkan menjadi 3 saja. Saya ambil yang penting-penting saja. Yang pertama yakni menggunakan kalimat present tense. Apa sih kalimat present tense itu? Ada yang tahu? Kalau yang belum tahu, nanti disimak ya di pertemuan selanjutnya. Nah, yang kedua yakni menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Jadi nanti kalian harus paham nih apa itu adjektif, terus fungsinya apa, terus gamernya gimana, sehingga nanti kalian dalam menulis paragraf nggak terjadi kesalahan. Selanjutnya yakni fokus kepada satu objek saja. Nah, setelah membahas tentang ciri utama dari paragraf deskripsi, sekarang kita kulik nih tadi ciri-cirinya apa saja. Tadi kan ada cirinya yang tertulis gini,
menggunakan banyak adjektif atau kata sifat. Nah, sekarang kita bahas nih, soalnya kemarin banyak sekali terjadi kesalahan pada siklus pertama saat menulis adjektif. Selain itu, di sini kita juga akan bahas tentang noun atau kata benda. Soalnya kata benda ini juga lumayan banyak di paragraf deskripsi. Untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang noun atau juga bisa disebut dengan kata benda. Definisi dari noun itu sendiri adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai benda, orang, hewan, tempat, profesi, dan lain-lain. Contohnya adalah di sini ada battle, ada actor, ada tiger. Nah, kalau contoh dalam bentuk kalimat, di sini ada this is a battle. Nah, kenapa sebelum kata battle di depannya ada huruf A atau juga bisa dibaca dengan E? Karena dalam sebuah kalimat, sebelum kata benda atau noun harus diikuti dengan artikel. Artikel itu ada 3, ada a, ada an, ada the. Artinya sama, sebuah. Kalau the digunakan untuk kata yang definite atau kata yang udah pasti. Contohnya, Jakarta is the capital city in Indonesia. Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Kalau en dan e digunakan untuk kata benda yang indefinite atau yang tidak pasti. Seperti di sini ada this is a bottle. Nah, apa bedanya sih e sama en? Kalau e digunakan untuk kata benda yang diawali dengan bunyi konsonan selain a, i, u, e, o. Seperti contoh di sini, a bottle. Nah, di situ kan diawali dengan huruf B. Bunyinya pun bukan huruf vokal. Nah, untuk yang en digunakan untuk kata benda yang diawali dengan bunyi vokal. Nah, di sini contohnya Jeffrey Nicole is an actor. Untuk yang kedua, yakni adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah kata yang biasanya digunakan untuk menerangkan noun. Contohnya di sini ada beautiful, small, smart, dan lain-lain. Nah, contoh dalam bentuk kalimat di sini ada the ant is small. Semut itu kecil. Nah, di sini nggak usah pakai artikel atau kata sifat. Kalau kata sifat nggak usah pakai artikel. Nah, contoh lagi, Rani is beautiful. Rani cantik. Lah, ini nih yang kemarin sering terjadi kesalahan, yakni noun phrase dan adjective phrase. Apa itu phrase? Kita simak ya. Phrase atau frasa adalah kumpulan dari 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa berdiri sendiri atau disebut kalimat karena tidak memiliki predikat. Jadi, frasa itu di atasnya
kata, tetapi di bawahnya kalimat. Nah, biasanya di setiap frasa itu terdiri dari dua komponen, yakni yang pertama adalah head atau inti kata, biasa juga disebut dengan induk kata. Yang kedua yakni modifier atau penjelas induk kata. Nah, yang pertama noun phrase. Noun phrase adalah frasa yang kata induknya atau headnya berupa noun atau kata benda. Nah, noun phrase sendiri memiliki dua bentuk. Yang pertama ada adjektif plus noun, kata sifat plus kata benda. Nah, seperti contoh di bawah itu. Ada kata smart dan ada kata student. Nah, kata smart itu kan adjektif, kata sifat. Nah, kata smart itu menjadi penjelas. Sedangkan student, noun atau kata benda, itu menjadi head atau induk katanya. Nah, jika digabung dari kedua kata tersebut, maka menjadi smart student. Nah, dalam noun phrase, artinya harus dibalik. Ingat-ingat ya, dalam noun phrase, artinya harus dibalik. Smart student memiliki arti murid atau siswa yang pandai. Smart student artinya siswa yang pandai. Nah, artinya dibalik kan? Contohnya, Yoga is a smart student. Yang artinya Yoga adalah seorang siswa yang pandai. Kenapa pakai e? Nah, sama seperti tadi, sebelum kata benda harus dikasih artikel. Nah, bentuk kedua dari noun phrase adalah noun plus noun atau kata benda plus kata benda. Nah, contohnya di bawah itu ada kata biology dan kata teacher. Biology itu sendiri artinya pelajaran biologi, teacher itu artinya guru. Biology di sana adalah noun. Nah, biology sendiri di sana sebagai kata penjelas. Teacher sama-sama noun sebagai kata induk atau kata yang dijelaskan. Nah, dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh biology. Nah, nanti kalau digabung jadi biology teacher yang artinya guru biologi. Contohnya, Mr. Halim is a biology teacher. Pak Halim adalah seorang guru biologi. Nah, selanjutnya ada adjective phrase. Adjective phrase adalah frasa yang kata induknya atau headnya berupa adjektif atau kata sifat. Bentuk dari adjective phrase biasanya berupa adverb of degree plus adjective. Nah, apa sih adverb of degree itu? Adverb of degree adalah adverb yang menerangkan tingkat atau derajat seperti sangat atau very, ada to atau terlalu, ada juga extremely dan lain-lain. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Ada kata very. Nah, very sendiri sebagai adverb of degree.
Nah, very di sini sebagai penjelas. Penjelas dari yang mana? Penjelas dari kata smart. Smart itu di sampingnya. Nah, smart ini termasuk kata adjective. Nah, smart di sini sebagai kata indo atau sebagai kata yang dijelaskan. Dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh very. Nah, kalau digabung menjadi very smart atau yang memiliki arti sangat pandai, sangat pintar. Contoh lagi dalam kalimat, he is very smart. Dia sangat pintar. Nah, di sini nggak pakai ya, soalnya ini kata sifat atau adjektif. Oh iya, ada yang kelupaan. Tadi kan ada dua, ada modifier, ada head. Nah, dalam phrase, head-nya itu selalu di belakang, atau kata yang dijelaskan itu selalu ditaruh belakang. Kalau tadi di noun phrase ada kata smart student. Nah, di situ yang dijelaskan kan studentnya. Nah, studentnya ditaruh belakang, tapi artinya dibalik. Smart student artinya menjadi murid yang pintar. Muridnya dulu baru pintarnya di belakang. Nah, yang adjective phrase juga sama, very smart. Nah, yang dijelaskan yang mana? Yang headnya yang mana? Yang headnya adalah yang smart. Nah, tapi bedanya kalau adjective phrase artinya nggak usah dibalik. Misalkan very smart, artinya tetap sangat pintar. Saya kira cukup untuk hari ini. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di grup atau chat pribadi saya. Sorry if I have any mistake. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.